warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Dwi Ardianti dari Prodi Sosiologi Agama, kelas Fikih Muamalah 3A. Akan mereview satu materi pada semester ini. Materi Fikih Muamalah dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian secara bahasa yaitu sama dan semakna, sedangkan secara istilah yaitu suatu hubungan antar individu ataupun kelompok manusia. Yang kedua, pembagiannya terdiri dari al-muawadah, al-maliyah, pertukaran harta benda, kemudian amanah atau akad, ada munakat atau az-zawaj atau hukum perkawinan, ada al-muhasamat, hukum acara, tuntunan, dan pengadilan, dan terakhir at-tarikah atau hukum kewarisan. Yang ketiga, fondasi dari muamalah terdiri dari akidah, ukhuwah, akhlak, dan syariah. Pilar dari muamalah yaitu keadilan dan kemaslahatan. Yang terakhir, ruang lingkup terbagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-ma'adiyah dan al-muamalah al-abadiyah. Materi selanjutnya amwal. 1. Pengertian dari bahasa Arab yaitu al-mal dengan arti condong, sedangkan menurut etimologi yaitu sesuatu yang dibutuhkan baik yang nampak maupun yang tak nampak. Yang kedua, kedudukan harta. Harta sebagai fitnah dalam atau gobun ayat 15, harta sebagai perhiasan dalam Al-Kahfi ayat 46, harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan dalam Ali Imran ayat 14. 3. Fungsi dari harta yaitu untuk kesempurnaan ibadah madzhab, meningkatkan keimanan kepada Allah, menyelaraskan hubungan dunia dan akhirat, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang terakhir, pembagian harta yaitu yang pertama, harta mutawakim dan ghair mutawakim, dapat dan tidak dikuasai untuk memanfaatkannya. Yang kedua, harta akor dan mankul, bisa tidaknya untuk dipindahkan. Yang ketiga, harta mitsil dan kimi, punya tidaknya persamaan di dalam pasar. Yang keempat, ada harta istihlaki dan istikmali. Yang kelima, ada harta mamluk, mubah dan mahjur. Yang keenam, ada harta ain dan dain. Selanjutnya, materi akad dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian secara etimologi yaitu ikatan atau persetujuan, sedangkan secara terminologi yaitu ikatan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan syariat yang terdapat konsekuensi hukum. Kedua, dasar hukum terdapat pada Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra ayat 34. Yang ketiga, rukunnya terdiri dari adanya akid atau orang yang menyelenggarakan dengan memiliki kriteria berakal sehat, balik, mumayyiz, dan atas kemauan sendiri. Kedua, ada ma'qud alaih atau objek akad. Kemudian ada sigot akid atau ungkapan ataupun ijab qabul. Yang keempat, ada ruang lingkup, diantaranya jual beli, utang piutang, wakaf, hibah, hawalah, syirkah, nikah, sewa menyewa, wakalah, murabahah, penggadaian, dan lainnya. Yang terakhir ada hikmahnya, seperti memunculkan rasa tanggung jawab pada moral, kemudian terhindarnya suatu perselisihan, dan status pada kepemilikan suatu barang menjadi jelas. Materi selanjutnya yaitu bai atau jual beli. Yang pertama, pengertian secara etimologi yaitu penjualan atau transaksi, sedangkan secara terminologi yaitu tukar-menukar antara barang dengan harta secara sukarela atau pemindahan kepemilikan sesuai syariat agama. Yang kedua, ada dasar hukumnya yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, syaratnya terdiri dari penjual dan pembeli sama-sama mutlaqut tasarruf, barangnya yang memiliki manfaat, dan adanya rasa sukarela saat melakukan transaksi. Yang keempat, ada rukunnya yang terdiri dari akad atau transaksi, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adanya pelaku antara penjual dan pembeli. Yang kelima, jual beli terlarang, seperti jual beli sperma hewan pejantan, hewan yang masih dalam kandungan, yang mengandung unsur boror, dan lainnya. Materi ijrah dan ujrah. Yang pertama, pengertian secara etimologi yaitu menjual manfaat, sedangkan secara terminologi yaitu akad
yang objeknya menukar pada manfaat untuk masa tertentu. Yang kedua ada dasar hukum pada Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga, rukunnya terdiri dari kejelasan pada waktu maupun wujud upah. Yang kedua, adanya keridhaan antara kedua belah pihak dan mengetahui pada manfaat dengan sempurna pada barang yang akan diakadkan. Yang keempat, ada macamnya seperti upah sewa menyewa pada tanah, kendaraan, rumah, upah, dan lainnya. Yang kelima, akhir dari ujrah, yaitu jika terpenuhinya manfaat yang sudah diakadkan dan pembatalan akad. Materi selanjutnya yaitu aryah dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertiannya secara bahasa yaitu datang dan pergi, sedangkan secara istilah yaitu membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat yang kemudian dikembalikan pada sesuatu dalam keadaan seperti semula. Dasar hukumnya pada surat Al-Maidah. Kemudian rukunnya yaitu adanya orang yang berakad, objek yang diakadkan, dan zigot atau ijab kabul serta serah terima. Materi selanjutnya yaitu qarat dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian secara etimologi yaitu bagian dan terdahulu, sedangkan dalam fikih yaitu harta yang diserahkan pada orang yang berhutang. Dasar hukumnya pada Al-Baqarah ayat 245 dan Fatwa DSN Indonesia nomor 9 garing DSN MUI garing 4 garing 2001. Yang ketiga, rukunnya terdiri dari murkid atau pemilik barang atau pemberi pinjaman. Terus ada qard, barang yang dipinjamkan. Kemudian ada muqtarid, yang mendapat pinjaman, dan ijab kabul. Yang keempat, syaratnya yaitu adanya barang atau objek dengan menggunakan akad ijab kabul. Kemudian seorang pemberi hutang harus ahliyat tabarru atau layak untuk bersosial. Kemudian materi ran dan ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian secara bahasa yaitu penetapan atau penahanan, sedangkan secara istilah yaitu akad yang objeknya menahan atau menerima gadai dengan memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali. Yang kedua, dasar hukumnya pada Al-Baqarah 283 dan riwayat Abu Daud dan Ahmad. Yang ketiga, ada rukunnya, terdiri dari ijab kabul, barang gadai, utang, objek akad, pelaku atau yang menggadaikan, dan penerimanya. Yang terakhir, manfaatnya, seperti untuk menjaga kemungkinan nasabah dalam kelalaian. Kemudian ada pemberian keamanan pada penabung atau pemegang deposito. Yang terakhir, untuk membantu pada jangkauan yang luas. Selanjutnya ada materi syirkah. Yang pertama, pengertian secara bahasa yaitu campur-mencampur, sedangkan secara istilah yaitu akad perjanjian dalam menetapkan hak milik antara dua orang atau lebih. Yang kedua, ada dasar hukumnya, terdapat pada An-Nisa ayat 12 dan Asy-Syarr ayat 24. Yang ketiga, hukumnya yaitu mubah. Yang keempat, rukunnya yaitu sigot atau lafadz akad, orang yang berakad, dan objek akad. Macamnya terdiri dari syirkah amlak atau perserikatan pada kepemilikan, syirkah jabari, dan syirkah uqud. Yang terakhir, pembatalan syirkah, yaitu batas waktu, kematian dari salah satu pihak, modal habis atas nama syirkah. Selanjutnya materi mujaro'ah atau muhabarah dan musyakoh. Yang pertama, mujaro'ah yaitu pengerjaan sawah atau ladang dengan adanya imbalan sebagai hasilnya dengan benih dari pemilik tanah. Sedangkan muhabarah yaitu penyerahan pohon tertentu pada orang lain yang akan merawatnya untuk diberi imbalan sesuai perjanjian. Rukunnya terdiri dari adanya akad atau ijab kabul, pekerja dan pemilik tanah, adanya objek, dan harus ada ketentuan dalam hasil. Yang kedua ada musyakoh, yaitu sama seperti mujaro'ah, namun benihnya dari orang yang mengerjakan dengan syarat adanya ahli dalam akad, penjelasan pada bagian yang akan mengerjakannya, pembagian hasil pada kedua belah pihak, dan sampai batas akhir. Sedangkan rukunnya terdiri dari sigot, dua orang
yang akan berakad, objek, musyaqqah, masa kerja, dan hasil. Kemudian materi mudharabah. Yang pertama, pengertian secara bahasa yaitu berdagang, memperdagangkan. Sedangkan secara istilah yaitu menyerahkan modal dari pemilik modal kepada pekerja untuk diperdagangkan dengan keuntungan menjadi milik bersama. Yang kedua, dasar hukum pada surat Al-Muzammil ayat 20. Rukunnya yaitu ada mudharib atau pelaksana usaha, pemilik dana, usaha yang dihasilkan, nisbah atau keuntungan. Yang terakhir, jenisnya ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kemudian materi hibah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, hibah yaitu pemberian pada orang lain secara sukarela, baik berupa barang atau yang lainnya, dengan syarat adanya pemberi, penerima hibah, barang, dan akad serah terima. Yang kedua ada sedekah, dengan arti pemberian pada orang yang kurang mampu atau yang berhak menerima namun di luar kewajiban zakat dan sesuai dengan kemampuan dari pemberi. Keutamaannya seperti dapat menghapus dosa, tabungan di akhirat, keberkahan pada harta, perasaan lapang dada, dan hati yang bahagia. Yang ketiga ada hadiah, dengan arti pemberian pada orang lain dengan maksud untuk memuliakannya atau sebuah penghargaan dengan hikmah seperti tumbuhnya rasa kasih sayang dan menghilangkan tipu daya serta sifat kedengkian. Kemudian materi riba. Yang pertama, pengertian secara bahasa yaitu tambahan, sedangkan secara istilah yaitu pengambilan tambahan pada harta pokok atau modal secara batil. Yang kedua, dasar hukum pada Al-Baqarah ayat 276. Yang ketiga, ada jenis riba yaitu pada jual beli seperti al-nasi'ah, al-fadl, fadl, iyad. Sedangkan pada utang piutang ada riba qardi dan jahiliyah. Kemudian materi munakat. Yang pertama, menurut arti majazi atau hukum yaitu akad yang menjadikan halal suatu hubungan sebagai suami istri. Yang kedua, tujuannya untuk ibadah kepada Allah, memperoleh keturunan, pembentengan pada akhlak luhur, dan menegakkan rumah tangga yang islami. Yang terakhir macamnya seperti nikah yaitu sigor, mut'ah, dan muhallil, dan perkawinan seperti poligami, eugenis, periodis, dan persekutuan.